Indonesia. Bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban, perjuangan melawan tindasan penjajahan, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Pelopor dan guru bangsa itu, sebagian di antaranya adalah pemimpin dan tokoh muslim yang berjuang melalui jalan mereka masing-masing. Mulai dari Haji Umar Said Tjokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota, Muhammad Natsir, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, sampai Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, diplomat ulung yang diakui dunia. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Said Tjokro Aminoto, atau lebih dikenal sebagai Hos Tjokro Aminoto. Tokoh besar ini adalah guru bagi anak-anak muda yang kemudian jadi aktor-aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari Semaun, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, sampai Soekarno. Yang pertama saya ingat pengakuan Soekarno sendiri ya. Soekarno itu memang pernah ikut Jong Java, tapi dia bilang bahwa yang merubah jalan hidup saya sebagai mentor politik saya itu adalah Tjokro. Tjokro itu betul-betul bukan saja pemimpin politik yang dalam arti sesuatu yang tinggi, luhur, yang itu menjadi diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Kemana saja Tjokro pergi, banyak cerita bahwa bahkan air ludahnya pun bisa dicium orang. Jadi sesuatu yang simbol dari sesuatu yang luhur, yang bagi rakyat biasa mungkin tidak bisa disentuh. Cita-cita perjuangan Tjokro Aminoto memang jauh melampaui kehidupan pribumi Hindia Belanda di awal tahun 1900-an. Dan cita-cita itu bisa diruntun dari silsilah darah dan pendidikan Tjokro Aminoto. Ia adalah putra dari Raden Mas Tjokro Amiseno, pejabat pemerintah Hindia Belanda kala itu. Sedang kakeknya Raden Mas Adipati Tjokro Negoro adalah Bupati Ponorogo. Jalur silsilah ini menautkan Tjokro Aminoto sebagai keturunan dari Kiai Muhammad Besari, tokoh besar Islam dari Ponorogo, dan Sunan Pakubuwono III dari Keraton Surakarta. Latar belakang lingkungan keluarga yang demikian itu membuat Tjokro Aminoto mendapat pendidikan yang paripurna. Pertama-tama, Tjokro Aminoto menjalani pendidikan dasar di lingkungan pesantren di Ponorogo sebelum melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja, Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang sampai tahun 1902. Setelah lulus dari OSVIA, Tjokro Aminoto kemudian bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda di Ngawi sampai dipindahkan ke Surabaya pada 1905. Di Surabaya inilah Tjokro Aminoto berinteraksi dengan Haji Samanhudi, pendiri Serikat Dagang Islam, salah satu organisasi pribumi pertama di Hindia Belanda.
Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Awalnya Serikat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru ke dalam SDI. Dia mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional. Dia masih jadi ketua Sarekat Islam cabang ya di Surabaya. Tapi kemudian karir dia di organisasi Sarekat Islam ini melesat terus sampai kemudian dia terpilih sebagai ketua Sarekat Islam, ketua umum lah, ketua sentral Sarekat Islam. Nah, mulai tahun 16 Kongres Sarekat Islam itu sudah pakai istilah Kongres Nasional. Itu membuktikan bahwa Cokro berhasil menghimpun kekuatan orang Hindia Belanda waktu itu, belum Indonesia, dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar. Sehingga pada masa kepemimpinan dia, Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi massa Islam modern yang boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Nilai-nilai patriotisme Cokro Aminoto adalah perwujudan dari sikap kritis atas penghisapan dan eksploitasi oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Kita diberi makan bukan hanya karena kita dibutuhkan susunya. Demikian menurut Cokro Aminoto. Dalam konteks masa itu, ujaran Cokro Aminoto ini sungguh mudah dipahami, baik oleh kaum terpelajar maupun rakyat kebanyakan. Itulah sebabnya ajaran-ajaran politik tokoh ini memberi pengaruh besar dalam kebangkitan semangat nasionalisme pribumi Indonesia. Rumah Cokro Aminoto di sebuah gang kecil di tengah kota Surabaya kemudian menjadi semacam rumah ideologis bagi para tokoh pergerakan nasional. Anak-anak muda di Surabaya bukan hanya yang disebut-sebut sebagai muridnya dan juga pernah kos itu yang Musso, Kartosuwiryo dan Soekarno, bukan hanya itu, Tan Malaka juga pernah mampir. Juga Semaun juga. Rata-rata tokoh-tokoh pergerakan waktu itu pernah singgah di rumah Cokro, pernah berinteraksi, bersentuhan langsung dengan Cokro. Ini menunjukkan peran sentral Cokro di dalam pergerakan nasional. Dialah godfather dari founding father Republik Indonesia ini.